singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, number drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace and Dunia saat ini terjadi begitu cepat dan menyebabkan masa depan kita menjadi sulit diprediksi. Akan selalu ada profesi-profesi baru yang tumbuh. Begitu pula sebaiknya ada profesi-profesi yang tidak lagi dibutuhkan. Ketidakpastian ini diperkuat dengan krisis global pandemi COVID-19. Sebagaimana petuah bijak yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri, dan satu-satunya yang pasti mengenai masa depan adalah ketidakpastian. Oleh karena itu, jadilah pembelajar sepanjang hayat. Anak vokasi zaman now harus belajar untuk mencintai belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Nah, seperti yang dikatakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam video tersebut, anak zaman now atau anak zaman sekarang harus belajar sepanjang hayat untuk masa depannya nanti. Karena kita tidak tahu pekerjaan-pekerjaan apa yang ada di masa akan datang. Nah, pasti kita bertanya-tanya, apa sih pendidikan sepanjang hayat itu? Kenapa kita harus belajar sepanjang hayat? Nah, jadi pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Nah, melalui pendidikan sepanjang hayat, manusia selalu belajar melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau pengalaman yang telah dialami. Nah, kenapa kita penting belajar sepanjang hayat? Karena bagi kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan, maka belajar pendidikan sepanjang hayat akan memperoleh keuntungan penuh dari setiap kesempatan belajar yang ada. Nah, keuntungan tersebut bahwa seseorang akan mampu menjadi seorang pembelajar yang mandiri. Nah, belajar sepanjang hayat dapat mempromosikan kemandirian belajar di antara sesama anggota masyarakat sebagai parameter pembangunan sosial berkelanjutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan dan belajar sepanjang hayat menuju sistem pendidikan belajar masyarakat. Sistem belajar masyarakat sendiri merupakan skema belajar atau learning schema yang mencakup seluruh kehidupan manusia dan juga menelaah cara-cara manusia memandu seluruh kegiatan hidupnya dalam pola-pola kehidupan bermakna dan mengintegrasikan kegiatan hidupnya dengan manusia lainnya. Sistem belajar masyarakat memiliki minimal 5 karakteristik, yaitu yang pertama bersifat teleologik, yang kedua bersifat homeostatik, yang ketiga bersifat sinergik, yang keempat bersifat ekologik, yang terakhir adalah bersifat responsif. Secara sosiokultural, sistem belajar masyarakat diartikan sebagai proses enkulturasi, akulturasi, dan juga sistem sosialisasi. Pendidikan sepanjang hayat adalah prinsip yang dapat digunakan untuk melakukan reformasi dan juga meningkatkan sistem pendidikan untuk mengarah pada pertumbuhan dan perkembangan yang efektif dari individu, masyarakat, dan juga bangsa secara keseluruhan di masa yang akan datang. Pembelajaran sepanjang hayat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan eksistensi sosial individu dan juga membawa perbaikan dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Di sini saya akan membahas tentang tahapan pendidikan sepanjang hayat, di mana tahapan pendidikan sepanjang hayat terdapat dalam tahapan diri sendiri atau internal, di mana terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi itu adalah sebuah bentuk niat atau keinginan dalam diri seseorang dalam menjalani sebuah pendidikan sepanjang hayat. Lalu yang kedua, perhatian pada pelajaran. Perhatian pada pelajaran ini bisa dikaitkan dengan ketertarikan atau kefokusan dalam seseorang dalam menjalani sebuah pendidikan sepanjang hayat. Lalu yang ketiga, menerima dan mengingat. Menerima dalam artian menginput atau menerima hasil dalam pembelajaran pendidikan sepanjang hayat tersebut, mengingat apa yang telah dipelajari, lalu mengulangi hasil dari pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat ada reproduksi. Reproduksi merupakan sebuah telaah atau penelitian terbaru yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menjalani pendidikan sepanjang hayat. Lalu yang kelima ada generalisasi. Generalisasi di mana seorang yang sudah menjalani pendidikan sepanjang hayat, dia sudah mampu dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan atau berbagai situasi dalam pendidikan sepanjang hayat tersebut. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik ini
sebuah bentuk di mana seseorang yang setelah menjalani pendidikan sepanjang hayat, dia memberikan hasil dari pembelajaran sepanjang hayat tersebut kepada orang yang sedang dalam menjalani proses tersebut. Baik, selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri pembelajaran sepanjang hayat. Adapun ciri yang pertama yaitu pembelajaran informal, berbeda dengan pembelajaran formal yang memiliki hierarki atau struktur yang jelas dan juga ada batasan usia dan batasan tingkatan. Pembelajaran sepanjang hayat tidak memiliki struktur hierarki dan juga batas usia ataupun batasan jenjang. Maka dari itu, pembelajaran sepanjang hayat ini termasuk pembelajaran informal atau lebih dikenal dengan pendidikan masyarakat. Yang kedua itu pembelajaran dengan motivasi dan juga kemauan. Nah, dalam pembelajaran baik itu formal ataupun informal, pastilah kita harus menentukan minat kita di mana, kemauan kita di mana, agar kita dapat memotivasi diri untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, pembelajaran mandiri. Seperti yang telah dijelaskan, pendidikan sepanjang hayat ini lebih kepada pendidikan masyarakat. Pembelajaran sepanjang hayat ini bisa disebut sebagai pembelajaran mandiri karena hakikatnya kita dapat belajar dimanapun dengan media apapun. Yang selanjutnya yaitu partisipasi universal. Seperti yang kita tahu, universal sangat berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan, terutama pendidikan. Maka dari itu, universal sangat berpengaruh pada sistem pendidikan di suatu negara. Nah, selanjutnya itu pembelajaran tindakan. Pendidikan sepanjang hayat ini tidak hanya berfokus pada teori saja, tetapi juga memperdalam praktik. Yang terakhir yaitu peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Tidak hanya di bidang akademis, pembelajaran sepanjang hayat ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup atau life skill. Manfaat pembelajaran sepanjang hayat. Ada beberapa manfaat pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama yaitu pengembangan self-efficacy. Pengembangan self-efficacy ini didefinisikan sebagai keyakinan individu mengenai kemampuan yang akan menentukan bagaimana individu merasakan, berpikir, memotivasi diri, dan berperilaku. Yang kedua yaitu toleransi. Toleransi ini sangat penting dalam pembelajaran sepanjang hayat, yaitu membantu dalam meningkatkan kapasitas toleransi individu. Dengan kata lain, toleransi adalah strategi utama yang perlu diterapkan individu jika terjadi keadaan yang tidak menyenangkan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu pembentukan hubungan baik dan hubungan dengan orang lain. Untuk memperkaya kehidupan seseorang dan mencapai tujuan pribadi profesional, individu perlu bersosialisasi dengan orang lain juga. Selanjutnya, yang keempat, membantu jaringan sosial. Jaringan sosial adalah struktur sosial berdasarkan individu dan kelompok. Membuat jaringan sosial akan sangat bermanfaat bagi individu, terutama ketika mereka menjalankan atau melaksanakan dalam bisnis mereka sendiri. Yang selanjutnya, kelima, manajemen tanggung jawab rumah tangga. Manajemen tanggung jawab rumah tangga dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan individu. Selain fokus pada karir, perlu juga diperhatikan manajemen tanggung jawab dalam pengelolaan tanggung jawab rumah tangga. Yang keenam, penanaman moralitas dan etika. Penanaman moralitas dan etika dianggap sangat penting dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional, menghasilkan tingkat kualitas hidup secara keseluruhan. Manfaat yang ketujuh yaitu mempromosikan kesejahteraan mental. Individu perlu melakukan operasi tugas dan aktivitas untuk mempromosikan kesejahteraan mental. Tugas dan kegiatan yang mempromosikan kesejahteraan mental individu termasuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya. Yang kedelapan, persyaratan perawatan kesehatan mental. Ketika individu akan menjaga kesehatan yang baik, mereka akan dapat melakukan upaya yang terbaik juga dalam melaksanakan berbagai tugas dan kegiatan mereka. Yang kesembilan, manfaat terkait pekerjaan. Ketika individu terlibat dalam peluang kerja, penting bagi mereka untuk menambah pengetahuan, kompetensi, dan bakat mereka untuk memperoleh manfaat terkait pekerjaan. Yang ke-10 terakhir, pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan diperoleh oleh individu sepanjang hidup mereka. Nah, saat ini juga telah berdiri beberapa lembaga dan pusat pelatihan di masyarakat pedesaan yang memberikan pelatihan, membantu pengetahuan individu untuk memperkaya kualitas hidup mereka.